Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qaniatul Ma'rifah, NIM 2020 130 51. Saya di sini akan membahas materi tentang fisiologi sistem penglihatan. Langkah pertama yang harus kita bahas dari sistem fisiologi penglihatan yaitu adalah struktur anatomi sistem penglihatan, yaitu mata. Berikut adalah struktur anatomi sistem penglihatan, yaitu meliputi tunika fibrosa, kemudian tunika vaskulosa, kemudian tunika nervosa, dan corpus ciliaris, lensa, dan yang terakhir adalah bilik mata depan. Ketika kita melihat, maka cahaya akan masuk dan mengalami refraksi melalui kornea, kemudian dilanjutkan menuju ke pupil, dan selanjutnya ke lensa. Kemudian cahaya akan difokuskan di satu titik, yaitu di retina melalui refraksi yang terjadi. Proses mata melihat sangat tergantung dengan adanya refraksi. Apa yang dimaksud refraksi? Refraksi adalah peristiwa berbeloknya berkas sinar. Apakah refraksi itu penting untuk mata melihat? Tentu saja, refraksi dibutuhkan agar berkas sinar cahaya dapat terfokuskan ke retina. Berikut adalah beberapa media refraksi. 1. Kornea dengan kekuatan refraksi 1,37. 2. Bilik mata depan atau yang bisa disebut dengan aqueous humor dengan kekuatan refraksi 1,33. 3. Lensa dengan kekuatan refraksi 1,40. 4. Corpus vitreus dengan kekuatan refraksi 1,33. Mari kita bahas tentang fotoreseptor. Fotoreseptor adalah sel yang menerima cahaya dan melakukan fototransduksi. Yang dimaksud fototransduksi adalah mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Fotoreseptor dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Sel batang dan 2. Sel kerucut. Sel batang hanya dapat melihat dalam keadaan gelap, sedangkan sel kerucut hanya dapat melihat dalam keadaan terang. Kemudian, sel batang memiliki jumlah yang lebih banyak, yaitu 120 juta per retina, sedangkan sel kerucut hanya memiliki jumlah 6 juta per retina. Kemudian, sel batang banyak terdapat di perifer, sedangkan sel kerucut hanya terkonsentrasi di fovea. Kemudian, sel batang memiliki ketajaman yang rendah dan sensitivitas yang tinggi untuk melihat, sedangkan sel kerucut memiliki ketajaman yang tinggi dan sensitivitas yang rendah untuk melihat. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang humor aqueous dan humor vitreous. Humor aqueous itu terletak di bilik mata depan. Kemudian, apa fungsi dari humor aqueous tersebut? Yaitu yang pertama, mempertahankan tekanan intraokular. Kemudian, memberikan nutrisi bagi kornea dan lensa, karena kornea dan lensa ini bersifat avaskuler yang tidak memiliki pembuluh darah. Oleh karena itu, dia mendapat nutrisi dari humor aqueous. Yang ketiga, menjaga integritas struktur bilik mata depan. Yang keempat, dan ekskresi produk-produk metabolik. Humor vitreous. Humor vitreous terletak di antara lensa dan retina, di mana struktur bahan setengah cair ini memiliki fungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata. Dan terdapat fungsi lain, yaitu karena banyaknya sel fagosit untuk mengeluarkan debris dan vitreous. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.